Selamat sore Tribuners, jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Rabu 23 Oktober 2024 bersama saya Fiorena Jiretno. Dan tentu Tribuners, kami akan menyajikan berita terupdate termutakhir dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tentu di segmen kali ini kita akan menginformasikan lebih lanjut mengenai Marwan Mansyur, resmi jabat PJ Bupati Nrekang menggantikan Haji Baba. Untuk informasi lebih lengkapnya, berikut laporan dari jurnalis Tribun Timur, rekan Faki dari Kota Makassar. Selamat sore, rekan Faki. Ya, selamat sore, Tribuners. Ya, rekan Faki boleh disampaikan buat Tribuners ketahui bagaimana suasana keberlangsungan dalam pelantikan oleh PJ Bupati Nrekang hari ini seperti apa? Silakan. Jabatan penjabat Bupati Nrekang kini telah berganti usai pelantikan Marwan Mansur sebagai penjabat Bupati Nrekang yang berlangsung di Aula Tudang Sipulu, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan pada hari Rabu 23 Oktober 2024. Marwan Mansur kini menjadi penjabat Bupati Nrekang menggantikan penjabat Bupati sebelumnya yakni Haji Baba. Haji Baba telah 1 tahun menjabat sebagai PJ Bupati Nrekang yang mana sesuai aturan memang masa jabatan seorang penjabat kepala daerah karena 1 tahun. Haji Baba sendiri dilantik pada 30 Oktober 2023 lalu. Dan kini Marwan Mansur sendiri merupakan pejabat eselon 2 pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan selaku Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Namun dengan adanya tugas tambahan ini tentunya saat ini Marwan Mansur harus bertugas dari Kabupaten Nrekang, dari kantor Bupati Nrekang. Meskipun begitu, jabatan sebagai ASN Pemprov Sulsel, Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan masih diemban dirinya. Sementara itu, Haji Baba yang telah menanggalkan jabatan PJ Bupati Nrekang kini kembali bertugas sebagai aparatur sipil negara karena jabatan definitifnya ialah Sekretaris Daerah Kabupaten Nrekang. Sehingga memang pergantian bupati ini tentu diharapkan masih bisa melanjutkan program-program pembangunan yang telah disusun sebelumnya, sebab penjabat bupati sebelumnya yakni Haji Baba hanya seorang sekda dan bisa tetap ikut bertugas di Kabupaten Nrekang membantu kinerja dari Marwan Mansur dalam memimpin Nrekang sehingga nantinya terpilih bupati definitif seperti itu. Ya, lantas mungkin selain pelantikan atau kegiatan agenda pelantikan hari ini yang berlangsung di tentunya di rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, apa saja rangkaian lainnya selain pelantikan? Adakah mungkin rangkaian khusus? Ya, tadi dilantik penjabat Bupati Nrekang ya, yakni Marwan Mansur, sekaligus juga dirangkaikan tentunya dengan pelantikan penjabat Ketua Tim Penggerak PKK serta Dekranasda Kabupaten Nrekang yang dilantik langsung oleh PJ Ketua PKK Sulawesi Selatan dan Dekranasda Sulawesi Selatan Ibu Nino Triatni Sudan. Nah, tentunya pelantikan ini juga nantinya Ketua Tim Penggerak PKK dari Kabupaten Nrekang dijabat oleh istri dari Marwan Mansur dan ikut melaksanakan tugasnya sebagai Ketua TPPKK dan Dekranasda bagaimana tugas-tugas kemasyarakatan berkaitan dengan tentunya banyak berkutat dengan uh, upaya penurunan angka stunting, upaya dalam perlindungan anak, upaya dalam meningkatkan ekonomi berbasis rumah tangga, peningkatan UMKM itu banyak dilakukan oleh Dekranasda maupun TPPKK Kabupaten Nrekang. Dan dengan pelantikan ini juga nantinya akan bertugas selama masa tugas dari Marwan Mansur. Selain itu tidak banyak agenda lain yang berlangsung di Rujak Gubernur Sulawesi Selatan. PJ Gubernur Prof. Sudan hanya melakukan pelantikan tak lama setelah pelantikan usai memberikan ucapan selamat kepada Marwan Mansur, kepada
PJ Ketua Tim Penggerak PKK, kemudian memberikan penghargaan kepada Haji Baba, Prof. Sudan juga langsung meninggalkan ruangan, meninggalkan Aula Tunang Sipulung, lalu kembali ke ruang kerjanya di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan. Seperti itu. Baik, rekan Faki mungkin boleh disampaikan juga ada siapa saja yang terlibat atau mungkin tokoh-tokoh penting yang hadir dalam acara hari ini? Adakah beberapa orang mungkin yang bisa disampaikan? Sejumlah pejabat Provinsi Sulawesi Selatan juga hadir ya. Semuanya dari Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman. Selain itu ada juga sejumlah kepala organisasi perangkat daerah Sulawesi Selatan, seperti hadir tadi di pantauan Tribun Timur itu hadir Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, dan di Darmawan Bintang, kemudian Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Salehudin, lalu ada juga Kepala Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan, Nurdina Saking, kemudian Kepala Biro Pemerintahan, tentunya Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, yakni Idam hadir, kemudian ada sejumlah pejabat penting lainnya di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, ya Iqbal Suhaib, kemudian ada juga Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Iqbal Najamuddin, ya, dan juga para pejabat yang tentunya dari pemerintah daerah Kabupaten Nrekang juga hadir, karena memang kondisi jabatan Gubernur Sulawesi Selatan ini ramai, Tribuners. Karangan bunga juga berdatangan dari pemerintah Kabupaten Nrekang, dari kepala-kepala dinas di pemerintahan Kabupaten Nrekang, stakeholder yang ada di Kabupaten Nrekang, tokoh-tokoh masyarakat juga banyaklah hadir dalam pelantikan pada siang hari tadi. Sampaikan mungkin adakah statement atau informasi yang disampaikan oleh Profesor Sudan selaku PJ Gubernur saat ini mengenai penunjukan dari Marwan Mansur, kira-kira alasan yang disampaikan seperti apa? Ya, tentunya kalau kita melihat proses yang berlangsung selama dari penunjukan seorang penjabat kepala daerah, itu memang berawal dari usulan dari 3 unsur, yakni pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, ya, DPRD Kabupaten Kota, dan juga dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, dalam hal penunjukan dari Marwan Mansur, sebelumnya ada 9 nama yang bergulir di Kemendagri. 9 nama ini tentunya berasal dari DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota maksud saya, DPRD Kabupaten Nrekang, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 3 nama, serta dari Kemendagri 3 nama. Nah, di antara nama-nama yang diusulkan, diketahui ada sejumlah nama yang beredar, seperti nama Marwan Mansur juga diusulkan oleh DPRD Kabupaten Nrekang, kemudian nama Sekretaris Dewan, ya, Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, ya, Sekwan kalau kita sebut biasanya, Pak Jabir, serta ada salah satu ASN lingkup pemerintah pusat diusulkan. Namun memang dari penggodokan nama yang berlangsung di Kemendagri, Marwan Mansur dipilih untuk menjadi PJ Bupati Nrekang, karena kita ketahui juga secara prasyarat juga memenuhi, karena dirinya merupakan pejabat setingkat eselon 2 serta memiliki pengalaman cukup panjang juga di sebagai seorang ASN, pernah menjabat di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian saat ini sebagai Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Dan ada banyak hal yang disampaikan Prof. Sudan sendiri terkait bagaimana pesan-pesannya terhadap bagaimana kepemimpinan dari Marwan Mansur ke depannya. Prof. Sudan menekankan lebih banyak kepada bagaimana penganggaran APBD sehat di era kepemimpinan dari Marwan Mansur. Kita ketahui bersama ada sejumlah permasalahan yang terjadi di Nrekang yang memang selalu berkaitan dengan ketahanan fiskal dari Kabupaten Nrekang. Dan itu yang menjadi tantangan berat bagi Marwan Mansur untuk menyelesaikan persoalan utang-utang maupun keterlambatan pembayaran TPP dari pegawai yang ada di Kabupaten Nrekang. Dan selain itu juga tentu mengenai netralitas ASN, karena Marwan Mansur sendiri merupakan ASN yang bertugas diperbantukan di Kabupaten Nrekang sebagai penjabat Bupati Nrekang, dan tentu masih terikat untuk aturan mengenai netralitas ASN. Apalagi saat ini pelantikan berlangsung di tengah masa kampanye, yang tentunya di mana situasi politik yang ada di Kabupaten Nrekang, baik itu di Pilkada Nrekang maupun di Pilgub Sulsel,
ada dalam hawa panas karena persaingan, kemudian kampanye-kampanye yang berlangsung di beberapa titik oleh para pasangan-pasangan calon. Dan ini yang coba dipesankan oleh penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, bagaimana pemerintah tetap fokus dalam tugasnya melayani masyarakat, sekaligus tidak tetap bersikap netral, tidak terlibat dalam urusan-urusan yang berbau politik praktis ataupun sebagainya. Apalagi Marwan Mansur sendiri yang merupakan seorang ASN, sehingga harus lebih bisa menjaga bagaimana tindak tutur, berperilaku supaya tetap mencerminkan sebagai ASN yang netral seperti itu. Lantas mungkin terkait statement atau mungkin informasi yang disampaikan dari Marwan Mansur sendiri dalam pidatonya atau mungkin setelah pernyataan setelah dilantik sebagai PJ Bupati Nrekang mengenai program prioritas, adakah informasi mengenai hal tersebut? Ya, tentunya Marwan Mansur menyampaikan bahwa dirinya akan tetap melanjutkan bagaimana progres pembangunan yang ada di Kabupaten Nrekang, sekaligus mulai mempelajari bagaimana situasi daerah di Kabupaten Nrekang, baik itu dari segi anggaran, dari segi pembangunan, dan sebagainya. Kemudian yang menjadi prioritas memang bagaimana menyukseskan dari pilkada sendiri, karena masa pilkada yang semakin dekat 27 November, tentunya harus dipersiapkan sebaik mungkin oleh pemerintah. Dan itu yang masih menjadi fokus, di mana selain itu juga terkait dengan pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, ya, kesejahteraan masyarakat, dan itu hal-hal tersebut yang masih akan menjadi prioritas kepemimpinan Marwan Mansur nantinya melanjutkan kepemimpinan dari Haji Baba sebagai PJ Bupati Nrekang, seperti itu. Terima kasih rekan Faki atas informasinya. Kami menunggu update terbaru dari dunia pemerintahan. Tentunya selamat kembali beraktivitas, dan juga bagi Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita di sore hari ini, juga pernyataan dari PJ Gubernur Sulawesi Selatan Profesor Sudan. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Pertanggungjawaban kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur paling foto bersama 3, 2, 1. Sesi foto selesai. Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan dan Bapak Dr. Haji Baba SEMM kami persilakan. Dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara 45, dan menjalankan undang-undang dan peraturannya melantik PJ Nrekang dari yang lama sudah 1 tahun dan kembali ke jabatan semula sebagai sekda. Nah, ini adalah proses yang biasa agar ada penyegaran dan ada penguatan untuk Nrekang, sehingga Pak Sekda, Pak Baba bisa kembali lagi aktif sebagai Sekda untuk memperkuat tata kelola keuangan, tata kelola kepegawaian, dan tata kelola aset. Ada pesan-pesan khusus untuk PJ karena ada beberapa PJ sekarang saya minta untuk koordinasi intensif dengan Pak Sekda, Pak Baba, untuk menyelesaikan program menuju APBD Nrekang yang sehat. Nah, ini penting sekali karena dengan APBD yang sehat, beban-beban kewajiban bisa bertahap kita selesaikan. Ya. Ini perlu menjadi perhatian berdua, Sekda dan Bupati. TPP-nya katanya belum dibayarkan. TPP di sana katanya belum dibayarkan, dan ada utang 700. Yang teknis-teknisnya saya nggak hafal. Kemarin sudah saya berikan brief kepada Pak Baba langkah-langkah yang harus dilakukan, karena beliau yang paham betul sebagai Sekda tata kelola keuangannya. Jadi bertahap nanti akan selesai. Kalau semua PJ, semua ASN itu sudah paham betul tentang ruh birokrasi yang disebut dengan netralitas ASN. Jadi dalam diri para ASN, netralitas itu sudah menjadi ruhnya. Nah, ini yang harus diimplementasikan
dan jangan melakukan hal-hal yang secara tanpa sengaja menunjukkan keberpihakan. Nah, ini yang harus dilakukan. Karena seringkali nggak sadar, nggak ngeh gitu ya, angkat jempol. Netralitas aparatur sipil negara. Dan B. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur paling Rekam. Foto bersama 3, 2, 1. Sesi foto selesai. Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan dan Bapak Dr. Haji Baba SEMM kami persilakan. dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara 45 dan menjalankan undang-undang dan peraturannya Melantik PJ Enrekam dari yang lama sudah 1 tahun dan kembali ke jabatan semula sebagai sekda. Nah, ini adalah proses yang biasa agar ada penyegaran dan ada penguatan untuk Enrekam, sehingga Pak Sekda, Pak Baba bisa kembali lagi aktif sebagai sekda untuk memperkuat tata kelola keuangan, tata kelola kepegawaian, dan tata kelola aset. Ada pesan-pesan khusus untuk PJ yang baru karena ada beberapa PJ yang sekarang saya minta untuk koordinasi intensif dengan Pak Sekda, Pak Baba untuk menyelesaikan program menuju APBD Enrekam yang sehat. Nah, ini penting sekali karena dengan APBD yang sehat, beban-beban kewajiban bisa bertahap kita selesaikan. Ya. Ini perlu menjadi perhatian berdua, Sekda dan Bupati. TPP-nya katanya belum dibayarkan. TPP di sana katanya belum dibayarkan, dan ada utang 700. Yang teknis-teknisnya saya nggak hafal, kemarin sudah saya berikan brief kepada Pak Baba langkah-langkah yang harus dilakukan, karena beliau yang paham betul sebagai sekda tata kelola keuangannya. Jadi bertahap nanti akan selesai. Kalau semua PJ, semua ASN itu sudah paham betul tentang ruh birokrasi yang disebut dengan netralitas ASN. Jadi dalam diri para ASN, netralitas itu sudah menjadi ruhnya. Nah, ini yang harus diimplementasikan dan jangan melakukan hal-hal yang secara tanpa sengaja menunjukkan keberpihakan. Nah, ini yang harus dilakukan. Karena seringkali nggak sadar, nggak ngeh gitu ya, angkat jempol. Netralitas aparatur sipil negara. Dan B. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur paling Rekam. Foto bersama 3, 2, 1. Sesi foto selesai. Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan dan Bapak Dr. Haji Baba SEMM kami persilakan. dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara 45 dan menjalankan undang-undang dan peraturannya Melantik PJ Enrekam dari yang lama sudah 1 tahun dan kembali ke jabatan semula sebagai sekda. Nah, ini adalah proses yang biasa agar ada penyegaran dan ada penguatan untuk Enrekam,
sehingga Pak Sekda, Pak Baba bisa kembali lagi aktif sebagai Sekda untuk memperkuat tata kelola keuangan, tata kelola kepegawaian, dan tata kelola aset. Ada pesan-pesan khusus untuk PJ yang baru karena ada beberapa PJ usaha yang sekarang saya minta untuk koordinasi intensif dengan Pak Sekda, Pak Baba untuk menyelesaikan program menuju APBD NREKAN yang sehat. Nah, ini penting sekali karena dengan APBD yang sehat, beban-beban kewajiban bisa bertahap kita selesaikan. Ya. Ini perlu menjadi perhatian berdua, Sekda dan Bupati. TPP-nya katanya belum dibayarkan. TPP di sana katanya belum dibayarkan, ada utang 700. Yang teknis-teknisnya saya nggak hafal, kemarin sudah saya berikan brief kepada Pak Baba langkah-langkah yang harus dilakukan karena beliau yang paham betul sebagai Sekda tata kelola keuangannya. Jadi bertahap nanti akan selesai. Kalau semua PJ, semua ASN itu sudah paham betul tentang ruh birokrasi yang disebut dengan netralitas ASN. Jadi dalam diri para ASN netralitas itu sudah menjadi. Baik, Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Rabu 23 Oktober 2024. Tetap saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan, hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorena Jiretno, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.